doanya Feral sama Atala dapat jodoh. Khususnya Feral ya, yang katanya lagi pengen cari jodoh. Atala juga, terus Abi nih nanti biar sehat selalu, aku, orang tua kita juga kita doain selebihnya. Buat kalian semua juga. Nah ini yang selalu aku bilang sama Feral sama Atala, karena once kita jadi public figure ya Bi ya, kita kan udah lebih dulu ya. Jangankan yang begitu, Abi ini udah kenyang nih gosip yang kadang memang mungkin akan membuat mental kita tuh jatuh ya. Tapi aku selalu bilang sama Feral sama Atala, konsekuensi jadi public figure adalah kita nggak punya privacy, itu satu. Kedua, tahan mental itu harus banget dipegang sama seorang entertainer, apalagi di Indonesia, karena kita nggak bisa untuk memanage omongan orang dan pemikiran orang. Jadi kadang-kadang kita melakukan hal apa, tapi mungkin dipersepsikan apa itu udah sangat wajar. Jadi Feral harus kuat, apalagi Atala juga. Dan nanti mungkin Fania, kita nggak tahu Fania mungkin nanti jadi public figure juga. Nomor satu mental sih, ya mungkin Abi juga bisa sharing bagaimana, kenyang nggak? Ya pokoknya apapun kita, ya itulah tadi nasihatnya memang cuma itu ya. Nomor satu kalau untuk di dunia seperti ini memang mental harus kuat. Karena kan memang sekali lagi kita tidak bisa mengatur dan menyetop omongan orang ya gitu. Jadi kita bagaimana sekarang kita menyikapi berita-berita yang ada, kembali lagi sama kita dan ya sudah jangan sampai mengganggu pikiran kita. Iya. Itu aja sih. Tapi Mbak Vena sendiri Ya, jadi sebenarnya Feral itu udah pasti dia lihat patokannya aku ya, karena kan yang pertama kali ke dunia entertainment dari tahun berapa nih aku main film, sinetron dan semuanya. Dia melihat aku pun juga bukan orang yang lepas dari gosip ya. Dia ngelihat sendiri bagaimana aku waktu itu perceraian aku itu, waduh beritanya luar biasa. Dan finally itu semua dijawab oleh waktu. Artinya Feral juga melihat bagaimana kedewasaan saya menyikapi berita yang mungkin pada saat itu tidak memihak kepada saya, alias negatif lah. Tapi itulah konsekuensi, makanya saya bilang apalagi nanti kamu jadi politician. Udah jadi artis, kemudian change the profession jadi politician, wah itu pasti akan lebih berat. Jadi itu harus bisa diterima sebagai salah satu konsekuensi. Jadi kalau jadi artis hanya jangan mau terkenal aja, jangan mau istilahnya populer aja, uangnya banyak, tapi nggak mau digoyang lah intinya ya, gitu. Itu harus siap-siap. Jadi kayaknya nggak perlu aku kasih tahu lagi dengan aku selalu bilang Kak jangan lupa sholat. Terus dia lihat bagaimana aku tetap berdiri tegar ya, apapun beritanya kan dia lihat. Ya dia sebagai anak dia tahu lah jatuh bangunnya aku, dia juga pinter lah anaknya. Ya dengan itu aja dia bisa ngelihat kenapa kita harus tegar supaya kalau kita down, ya udah kita nggak jadi apa-apa. Nah itulah dibilang kekuatan mental itu. Jadi nggak usah diajarin, dicontohin aja gitu loh. Nggak bisa sih, karena Feral udah 26 tahun ya. Dia tuh udah settle ya, udah settle, terus juga udah punya, dia boleh dibilang punya kehidupan ya, Iya, punya pemikiran yang memang sudah dia tahu lah mana batasan-batasannya, mana yang baik, mana yang buruk. Kakak tuh udah sangat punya pemikiran yang kalau saya bilang ya bagus lah. Ya, jadi gini, kalau Feral itu dia nggak usah ngomong, saya pasti sebagai seorang ibu udah bisa ngerasain apa yang dia rasain. Makanya saya selalu bilang, Kak jangan lupa sholat, jangan lupa untuk kamu tuh sedekah, karena itulah yang menolong kamu. Jadi kalau namanya sekarang lagi digosipin, kayaknya dulu juga ada gosip lain ya. Belum nanti masalah dia dibilang apalah playboy lah, itu kan macem-macem, karena makin tinggi pohon pasti makin banyak anginnya. Jadi itu harus sudah siap. Dan Feral alhamdulillah dia tetap malah termotivasi untuk, makanya dia bikin boy squad, dia bikin sekarang kalau nggak salah punya manajemen artis ya. Jadi dia tetap produktif di tengah-tengah hujatan. Ya sama lah seperti Abi. Gimana Bi bisa melewati itu kan pasti harus banyak sholat, banyak sabar, ya kan Bi. Ini udah contoh nih gitu. Jadi kita harus kasih contoh lah sebagai orang tua ketimbang kita misalkan apa ya ngasih nasehat, kayaknya sih mereka udah ngerti lah mesti apa ya gitu. Oh kalau Atala ada beberapa yang pernah dia kenalin dulu ya sampai saat ini. Tapi sekali lagi kalau jodoh tuh udah bukan kuasa saya sebagai ibu, meskipun saya melahirkan, saya mendidik, tapi itu bukan kewenangan saya. Sebagai ibu tuh hanya bisa mendoakan. Makanya kan kita nanti di rumah Allah ya, di Mekah, di Madinah. Yang pasti untuk anak-anak doanya tuh fokus untuk Feral, Atala, baik keluarga, bukan ya keluarga, bukan hanya jodoh sih, maksudnya untuk masa depan mereka, keselamatan, ya banyak hal ya gitu.
Ya pokoknya gini, kalau sebagai seorang ibu kita tuh nggak bisa maksain si anak kita sama siapa. Tapi kalau saya yakin doa saya yang tulus dan ikhlas itu pasti dijabah sama Allah. Makanya kan apa yang saya perbuat saat ini adalah bagaimana menjadi ibu yang baik, yang insya Allah doa-doanya didengar sama Allah. Nah tentang siapa jodohnya itu udah rahasia Allah, karena saya aja juga nggak percaya nih jodohnya ternyata bapak ini ya, kirain siapa gitu. Tapi itu sih udah ini aja sedikasinya, nggak yang jadi wah gimana. Kalau gitu. memang masih dikasih kepercayaan, alhamdulillah. Kalau nggak pun tetap Ya, kita insya Allah menjadi teman tua. Companion. Amin. Ya. Ya. Oke. Ini prank lagi nih, prank dari karena apa ya? Hah? Karena mungkin ada obat radang, minum obatnya dia, nggak tahu tuh obat keras banget, dimana ada saya jadi kayak asam lambung gitu ya. Naik terus masuk angin, udah setelah dipijet sama Abi sembuh, alhamdulillah. Terus ya udah ya sekarang udah getting better banget ya, udah membaik banget, alhamdulillah. Insya Allah tanggal 8 7 ya? 7 sampai 16 sampai 16 Oktober insya Allah. Sama Atala, dan insya Allah. Kenapa? Persiapannya yang jelas adalah fisik ya, karena kita nanti akan lumayan lama ya. Iya lumayan lama. Dan selain dari persiapan umroh, kita kan memang mau pindah rumah nanti akhir September, dan besok tuh ulang tahunnya Atala. Makanya nih habis ini aku mau beliin kado karena Atala ulang tahun yang ke-23 gitu. Jadi kita mau lebih banyak sih persiapan juga untuk di bulan Oktober ya, karena kan memang kita umroh dalam keadaan setelah pandemik ini ya, jadi mungkin lebih banyak persyaratannya di bidang kesehatan juga, lebih banyak persiapan fisik juga yang untuk kita harus patuhi ya, kayak vaksin terus apa gitu, jadi ya itulah. Dan persiapan nyariin siapa yang jaga Fania. Karena mamaku yang biasanya aku titipin, mama ke Eropa. Jadi ini kayaknya mau nitipin Fania sama adikku. Itu sih yang paling berat, karena kasih pengertian Fania bahwa kita akan pergi tanpa dia ya. Itu yang agak Atala. Karena tadinya Feral mau ikut, tapi Feral kan stripping nih, udah mulai. Jadi akhirnya kita bertiga, ya insya Allah nanti Februari kita akan umroh lagi, mudah-mudahan kakak bisa ikut. Insya Allah, amin. Ya. Ya pertama dia sekolah SD, nggak dapat izin kalau lama. Kedua dia juga masih belum vaksin ya, anak kecil. Aku Terus juga. ketiga, saya itu kan cukup berat ya, maksudnya untuk anak sumur itu yang daripada dia juga capek, kasihan. Terus kita kan memang di sana fokusnya ibadah kan, bukan liburan gitu ya. Gitu. Jadi lebih baik Fania memang fokus sekolah di sini. Ya ini kan sebenarnya doa kita juga ya. Dari awal kita udah, aku sih terutama bilang waktu itu pas honeymoon ya, ayo dong Bi ke Maldives. Tapi Abi selalu bilang jangan Maldives, pertama umroh dulu, dan alhamdulillah dijabah nih sama Allah, ada yang endorse kita untuk kerjasama ya, lebih tepatnya ya. Oh iya, kerjasama. Jadi kita dengan satu tour and travel, Emerald ya. Royal Emerald, mereka kerja sama-sama kita, dan alhamdulillah setelah berapa kali pertemuan ya. Dan udah banyak yang jamaah ya. Jamaahnya alhamdulillah udah banyak sekali. Lamanya berapa lama? Ya dari tanggal 8 sampai tanggal 7 sampai tanggal 16. 9 hari lah, 9 hari sama perjalanan. Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah, Jeddah. Ya, Jeddah. Iya nanti harus meningitis ya? Iya, meningitis, terus ya itulah. Nanti insya Allah kalau dapat booster yang keempat ya, karena ini kan hawanya ekstrim, dan yang pasti nih aku juga sama Abi baru aja sembuh sakit ini yang radang, saya ketularan, sekarang Fania yang jadi emang harus fisik sih ya, lebih ke fisik gitu, mesti sehat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.